Oke teman-teman, ini Pak Mustafa. Dulu tidak bisa begitu Pak ya? Ya, ini sudah sampai. Itu sudah sampai. Dan luar biasa alhamdulillah teman-teman, ini sudah tidak sakit pinggang lagi. Kalau salah Ya. paling sakit kalau selalu gitu. Kalau sholat sakit biasanya kalau ruku seperti itu. Nah, tadi keluhannya tangan susah diangkat Pak ya? Itu sudah tidak sakit lagi Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Pak? Mantap? Mantap sekali. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Arahkan tangan seperti ini, tetapi jangan memulainya dari ujung tulang ekor. Kira-kira 4 atau 5 cm dari ujung tulang ekor, barulah kita posisikan tangan seperti ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita lihat. Tarik tangannya kembali seperti posisi semula Pak. Saya tekan. Sudah tidak sakit lagi? Sedikit. Hah? Tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Mau dihilangkan semua atau simpan sedikit? Agak semuanya. Hilangkan semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana saya menangani pasien yang sakit pinggang sudah 10 tahun, saraf terjepit sudah 10 tahun setelah terjatuh dari motor. Nah ini langkah pertamanya kita tekan di sini, otot paha yang biasa kaku, kita gerakkan dulu begini pada bagian depan otot paha, tarik dari atas ke bawah begini. Ini full treatment teman-teman ya. Full treatment untuk saraf terjepit. Karena bagian-bagian yang sakit saya akan tunjukkan. Ini salah satunya di sini biasa terasa teman-teman agak sakit. Nah, ini mengeras di ujung ini, ujung otot yang dari atas, kemudian di sini biasanya nah ini sakit. Saya terapi Pak Mustafa dari Bau-Bau. Tepatnya di mana di Bau-Bau, Pak? Kelurahan Wajo. Kelurahan Wajo, Kabupaten Bau-Bau. Kota Bogor. Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, jadi teman-teman, ikuti caranya, disimak caranya. Ini kita relaksasi dulu begini. Direlaksasi dulu begini sebelum dipijat. Ini didorong dari bawah ke atas di bagian luar. Jadi teman-teman bisa melihat caranya. Ini durasinya tidak perlu terlalu lama-lama. Insya Allah saraf terjepit bisa teratasi dengan baik ya. Ini dari atas ke bawah, di bagian otot paha dalam, dari atas ke bawah begini. Nah, teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe jika masih berwarna merah. Nah, kemudian kita gerak-gerakkan sedikit begini dan tekan-tekan di sini. Kemudian ini untuk relaksasinya ya. Nah, ini sakit. Tarik dari atas ke bawah di bagian otot betis. Ini tarik dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Di otot betis pemijatannya seperti ini ya. Di bagian depan dari bawah ke atas. Ini durasinya sekitar 5-7 menit ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana langkah-langkahnya. Ini ditarik dari atas ke bawah. Ini juga sangat baik untuk teknik pijat pada kaki yang mengalami sakit ya. Tapi sekali ini saya khususkan treatment full untuk saraf kejepit dan sakit pinggang. Teman-teman bisa lihat ini ditarik ke bawah, ditarik lagi ke bawah, kemudian kita cek. Biasanya orang yang sakit pinggang itu identik dengan rasa sakit di sini. Betul Pak Mustafa ya? Ini sakit ya. Kemudian
Untuk menghilangkan rasa sakit di sini, bukan di sini yang dipijat secara terus-menerus, tapi di sebelahnya dengan cara seperti ini. Nah, ini sakit ya, di bagian ini. Ini sakit, teman-teman. Kayak strum. Nah, ini kalau ketemu urat yang di belakang mata kaki seperti ini rasanya kayak strum. Ini reaksi Pak Mustafa bergerak. Nih, kita tekan begini. Kemudian kita kembali gerakkan di sini. Sudah hilang sakitnya, Pak? Sudah? Tidak sakit lagi. Ini saya lebih keras daripada yang tadi. Sudah tidak sakit ya? Ini sudah tidak sakit, teman-teman. Nah, ini memang ada bunyi. Dan ini adalah penyebab sakit sampai ke atas. Tapi tidak seberapa bunyinya. Nanti dari arah belakang teman-teman bisa melihat lagi. Nah, ini sudah rasanya sudah tidak terlalu seperti disetrum, Pak ya. Terasa tapi tidak seperti tadi. Kalau tadi memang seperti disetrum. Nih, di belakang ya. Nah, kemudian kita relaksasi pada bagian telapak kaki seperti ini. Karena biasanya orang yang sakit pinggang kadang-kadang urat-urat pada bagian ini jika sudah parah ketarik ya. Nah, setelah itu kita pijit pada jari kaki. Ini untuk membuat supaya sarafnya jadi merespon. Jadi penjelasannya mudah-mudahan bisa lebih rinci dan teman-teman bisa mengerti bagaimana nanti teman-teman bisa membantu orang lain juga ya. Ini, seperti inilah cara saya dan teman-teman nanti bisa melihat hasilnya. Sakit yang dirasakan selama ini saya akan tunjukkan walaupun saya belum tanya Pak Mustafa. Di mana keluhannya, di mana yang sakitnya. Saya bisa tahu nanti teman-teman. Saya akan tunjukkan tempatnya yang sakit untuk orang yang saraf kejepit. Ini rasanya agak sakit pada saat ditekan seperti ini. Jadi ini adalah teknik pijat untuk jari kaki ya. Jadi ini bagaimana saya mereposisi urat, mereposisi otot-otot yang bermasalah supaya saraf terjepit bisa sembuh. Nah, kemudian ini kita relaksasi kembali. Mulai dari sini, tahapan-tahapannya perhatikan teman-teman. Kemudian ini kita tarik dari atas ke bawah. Tadi agak sakit, sekarang sudah tidak Pak Mustafa ya. Ini sudah tidak sakit. Dan tadi di sini agak sakit, sekarang sudah mulai berkurang. Dan kita tarik lagi ke bawah. Kita tarik lagi ke bawah. Dan renggangkan, tekan. Direnggangkan, tekan. Yang menekan di atas ya, di bawah nggak narik, cuman mengimbangi. Tenggangkan, tekan. Nah, di sini sudah tidak sakit lagi. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini yang sudah dipijat, ini sudah tidak kesakitan. Yang belum dipijat ini. Nah, ini sampai bergerak teman-teman. Ya, ini sampai bergerak. Nah, mau dihilangkan juga sakitnya Pak Mustafa? Hilangkan semuanya. Jadi teman-teman, perkenalkan yang belum kenal saya, nama saya Muhammad Mukmin. Saya tukang pijat terganteng dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, ini langkahnya yang selanjutnya lagi teman-teman. Nah, ini yang belum dipijit, yang sudah dipijit. Ya, teman-teman bisa lihat perbedaan. Otot paha masih bermasalah karena belum dipijit. Ini yang sudah dipijit, tidak sakit. Ini yang belum dipijit. Sakit Pak ya? Sakit sekali. Nah, ini ya. Bagaimana caranya supaya ini hilang? Ini kita goyak, kita gerakkan dari atas begini. Digerakkan, digerakkan, digerakkan ke arah dalam begini. Kemudian kita tarik otot betisnya. Tarik otot betis dari atas ke bawah seperti ini. Nah, ditarik ke bawah ya. Tarik ke bawah, tapi tangan agak menekan ke dalam begini. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah, kemudian diurai lagi otot betisnya begini. Tarik ke bawah, diurai otot betis seperti ini. Tarik ke bawah, diurai otot betis seperti ini. Cara pijat yang paling ampuh untuk mengatasi saraf terjepit. Ini sudah tidak diragukan lagi teman-teman metode ini karena saya sudah membantu ribuan orang di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Jayapura sampai ke Aceh. Sudah begitu banyak orang yang saya pijat sebagai terapis di pijat refleksi MM Kota Palopo.
Nah, ini kita gerak-gerakkan, sekarang kita tes. Ini sudah tidak sakit lagi, betul Pak? Ini sudah tidak sakit lagi. Nah, kemudian kita tarik lagi begini. Setelah itu kita dorong ini ke atas, kemudian kita gerakkan begini. Ini masih sakit sekali. Nah, cara untuk menghilangkan sakitnya, kita renggangkan sedikit begini, kemudian tekan. Nah, ini ada bunyi, kemudian kita tes di sini. Kita tarik di belakang ini, ya teman-teman. Tarik di belakang sini, dorong ke atas sedikit, untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di depan ini. Nah, tadi ini Pak Mustafa bergerak. Ini sudah berkurang sakitnya Pak ya. Ini langsung berkurang sakitnya. Jadi teman-teman, tadi Pak Mustafa ketika saya tekan begini itu bergerak. Sekarang saya lebih keras, ini sudah tidak bergerak lagi badan. Meskipun rasanya memang ini langsung terasa alirannya ke sini dan di telapak kaki. Betul Pak Mustafa ya? Itu teman-teman. Jadi konsep ini saya bagikan sudah berdasarkan pengalaman saya menangani ratusan bahkan ribuan penderita saraf kejepit di berbagai kota dan provinsi di Indonesia. Sekarang video ini saya buat di kota Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Saya terapi Pak Mustafa dari Kelurahan Wajo, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini direlaksasi dulu seperti ini. Kemudian kita tarik begini. Nah, lanjut teman-teman, nanti tetap ikuti ya, jangan di-skip videonya. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Rasa sakit di bagian bawah sudah mulai hilang. Ini juga tadi agak sakit, sudah berkurang dan hilang. Kita gerakkan seperti ini. Nah, ini sekarang pijat pada jari kaki seperti ini. Ada rasa sakit yang luar biasa pada saat kita memijit jari kaki seperti ini. Tujuannya apa Pak Mumin untuk pijat jari kaki seperti itu? Ini adalah untuk membuat saraf menjadi respon. Ya, jadi kita gerakan sistem persarapan di tubuh manusia. Teman-teman, subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang terbantu bisa mempelajari cara pijat dan treatment untuk menghilangkan keluhan penyakit saraf terjepit atau penyakit saraf kejepit pinggang, saraf terjepit tulang belakang. Nah, yang selanjutnya, teman-teman, setelah selesai pemijatan pada bagian jari kaki, kita lanjut ya. Diulangi kembali, direlaksasi pada bagian luar tulang kering, didorong ke atas begini. Didorong ke atas begini, memakai jempol, kemudian ini kita kembali tarik lagi dan relaksasi teman-teman. Ini sudah tidak terasa sakit lagi, betul Pak? Ini sudah tidak sakit lagi dan tarik dari atas ke bawah. Kalau sakit pasti lain gerakannya teman-teman. Setelah itu kita relaksasi begini di bagian lutut. Menggerak-gerakkan seperti ini. Kemudian dari arah samping kita tekan seperti ini. Nah, ini agak sakit ya, tapi ini tidak bergerak ke kiri dan ke kanan tangannya ya. Kita cukup tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat. Begitu saja teman-teman. Kemudian ini tadi sakit sekali, ini sudah tidak sakit. Jadi paha yang ketika ditarik begini kemudian ada rasa sakit seperti disilet, itu karena ototnya bermasalah. Bukan karena hal-hal lain ya. Kemudian di sini kita tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya balik badan, Pak. Oke. Nah, di sini teman-teman, saya akan tunjukkan di mana keluhan utama pada sakit pinggang dan saraf terjepit. Ini dia. Kayak kasih lemas, Pak. Jangan dikunci badannya. Oke. Ini. Jadi ini di bagian ini yang terasa sakitnya nih. Nih. Di bagian samping ini ya. Persis saya sudah tekan, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya menghilangkan rasa sakit pada bagian ini. Badannya jangan dikunci, Pak. Relax. Ya, oke. Nah, ini yang sakitnya, teman-teman. Di bagian ini. Nah, ini dia. Kemudian di bagian ini.
Di sisi kiri kanan inilah sumber penyakit daripada saraf terjepit ini nih. Nah, ini terasa. Pak Mustafa sudah sering lihat YouTube saya, Facebook saya, sering bercoba dan memang rasanya agak berkurang Pak ya. Nah, jadi teman-teman, untuk menjangkau lebih banyak orang lagi, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Saya tidak berharap supaya video ini viral, tetapi harapan saya adalah bagaimana video ini betul-betul bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan, terutama mereka yang divonis saraf terjepit. Jadi langkah untuk mengatasi sakit yang ada pada bagian ini, ini, tuh, ini sampai terangkat ya. Ini yang sakit nih, tuh. Nah, jadi kita gerakan seperti ini teman-teman. Gerakan dorong ke atas begini, tapi gerakan tangan kita ini hanya sekitar 1 cm, menekan gerakan, tekan gerakan pada bagian luar tulang bokong. Tulang bokong kita kan bentuknya begini. Nah, jadi yang ditekan seperti ini. Karena puncak daripada sakit pada saraf kejepit di sini. Kadang-kadang terasa sampai ke bagian ini. Tapi ini adalah efek. Karena otot bermasalah, tidak seimbang tarikannya di kiri dan kanan sebagai pengikat tulang belakang, maka tulang belakang menjadi tidak simetris dan itu akan menimbulkan rasa sakit yang sangat hebat. Kadang seseorang sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, ini ditekan-tekan seperti ini. Ditekan-tekan seperti ini. Tarik dari atas ke bawah di bagian belakang paha. Kemudian kita dorong ke bawah. Ini direlaksasi dulu. Nah, sekarang kita cek. Ini masih sakit ini. Masih sakit Pak ya? Ini masih sakit sekali teman-teman. Nah, ini masih sakit. Cara menghilangkan rasa sakit di sana. Ini caranya. Kita renggangkan, tekan, ini bunyi, tuk, hai katanya. Nah ini, nih, itu penyebabnya. Sedikit sekali sebetulnya teman-teman, tapi kalau dibiarkan, mungkin ada di video lain teman-teman bisa melihat yang sudah bunyi krak krok, memang itu berat sekali ya. Nah ini cuman duk, sedikit sekali. Pernah keseleo Pak Mustafa ini. Ya. Hah? Di sini. Iya sakit di depan. Iya, saya tahu. Ini sakit. Tapi rasa sakit ini bisa hilang. Ini berhubungan semua ini teman-teman. Ya. Jadi yang baik adalah bagaimana kita memijat pada bagian yang memang semestinya harus dipijat. Nih, tuh. Sudah berkurang sakitnya Pak ya? Sudah berkurang? Iya. Tunggu. Iya. Bukan itu yang harus dipijit, karena itu yang bermasalah uratnya. Nih, tuh. Pas ditarik itu yang sakit. Nah, jadi teknik yang benar begini teman-teman. Tarik, nah, nih, sudah berkurang sakitnya tuh. Betul Pak ya? Sudah berkurang? Nah, jadi teman-teman, itu. Nah, pasti tidak pernah menyangka kalau kakinya Pak Mustafa seperti ini, betul ya? Nah, tidak pernah menyangka. Ini sudah berkurang sakitnya? Nah, ini saya sudah lebih keras teman-teman. Ini sudah berkurang, bahkan sudah hampir hilang sakitnya ya. Nah, kemudian ini kita tekan. Tadi sempat berteriak. Nah, ini sudah tidak sakit lagi. Nah, setelah ini kita lakukan, kita cek di bagian atas. Ini sudah berkurang sakitnya Pak? Ini sudah berkurang sakitnya dan bahkan bisa hilang. Nah teman-teman, supaya ini tidak ada bekas sama sekali, ikuti terus videonya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Kemudian kita gerakkan begini. Jadi jangan setengah-setengah dilihat videonya. Karena kalau setengah-setengah nanti takut salah dalam mempraktekkan. Kalau ada teman-teman, karena ini keluhan umum yang dialami hampir di seluruh dunia, ya. Bukan hanya di Indonesia, karena penyebabnya apa? Kalau seseorang pernah terpeleset, kaki sampai keseleo, itu yang akan mengakibatkan sakit di kemudian hari, seperti yang dialami oleh Pak Mustafa ini. Ini dia.
sudah berkurang sakitnya dan tidak bunyi lagi. Sudah tinggal enak Pak Mustafa ya, digerakkan begini, sudah nyaman teman-teman. Ini sudah rileks dan tidak ada bunyi lagi, Pak Mustafa tidak bergerak-bergerak lagi. Nah, sekarang kita tes, ini sudah tidak ada sakit, betul Pak Mustafa ya? Ini sudah tidak ada rasa sakit lagi. Nah, kita gerakkan begini. Gerakan begini maksudnya supaya bisa mengurai otot yang ada di sini jika ada masalah. Ini tujuan daripada gerakan ini. Oke, teman-teman. Ya, silakan diikuti videonya, kemudian bagikan kepada orang lain supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, sekarang ini masih terasa mengeras ya. Dan sakit di sini. Tapi tidak seperti yang di sebelah Pak ya. Lebih sakit yang di sebelah kanan tadi. Nah, ini. Kita tekan-tekan kembali seperti ini supaya seimbang teman-teman ya. Nah, kemudian kita ambil nanti otot di sini, gerak-gerakkan seperti ini dan relaksasi lagi. Nah, setelah itu kita tekan ini dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas ya, karena kalau dari bawah ke atas itu sama dengan merusak otot betis. Ini dari atas ke bawah begini. Karena kalau dari bawah ke atas setelah selesai pijat pasti sakit di bagian betis. Ya, jadi pastikan bahwa cara pijat yang benar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pijat Indonesia. Ini dia nih. Kemudian didorong begini, direnggangkan dan tarik seperti ini. Tekan-tekan. Selanjutnya teman-teman, ini kita urai kembali pada otot paha. Karena kalau sudah saraf kejepit, sudah sakit pinggang, itu biasanya yang paling terasa paha seperti tidak berdaya. Tidak ada tenaga. Untuk mereka yang kasusnya sudah parah. Tapi kalau seperti Pak Mustafa masih bisa jalan. Nah, di video yang lain teman-teman ada juga Pak Laude Sabara dari Bau-Bau. Waktu itu jalan sampai bungkuk-bungkuk. Alhamdulillah setelah 2 kali terapi beliau sudah jalan dengan normal. Nah, kita tekan begini. Ini tidak terlalu sakit ini. Nah, tidak bunyi. Bahkan tidak ada rasa sakit ketika sudah dikasih begini. Nah, diperlakukan seperti ini sudah tidak ada rasa sakit. Nah, kemudian supaya otot betis mapan dan otot kembali kuat pada bagian betis, ini trik ini jangan dilewatkan. Tarik dari atas ke bawah begini. Tarik dari atas ke bawah begini. Terus tarik dari atas ke bawah begini. Baru kita lihat. Nah, ini memang ada sedikit krek. Terasa Pak Mustafa ya? Nah, itu. Jadi urat yang bermasalah inilah yang tidak pernah membuat nyaman di badan Pak Mustafa. Ini nih. Kalau saya tekan begini, teman-teman, nah ini sudah hilang. Sudah. Nah, ini nih. Tek. Nah, itu yang sakitnya. Kalau terasa di situ, maka kita gerakkan lagi begini. Kita gerakkan begini. Untuk mengurai urat yang samping otot paha ke arah saraf besar di sini. Saraf utama. Urat besar, urat utama yang dari bagian punggung bercabang di dalam sini yang mengarah ke kaki. Maka orang yang memiliki masalah pada bagian kaki secara umum sakit pada bagian ini. Kemudian secara umum bisa membuat tulang belakang tidak simetris. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe, kemudian tekan tulisan like, tanda jempol, kemudian bagikan videonya sebanyak-banyaknya untuk membantu saya menjangkau lebih banyak orang, terutama yang diponis saraf terjepit. Nah, tadi keluhannya di bahu juga, ini sudah saling tarik. Ini agak sakit, bukan agak lagi, tapi ini sakit sekali. Dan ini bisa hilang. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe. Nah, teman-teman,
kita ambil posisi seperti ini untuk menghilangkan dan menuntaskan rasa sakit pada bagian saraf terjepit. Kita hilangkan keluhannya. Caranya seperti ini, teman-teman. Ya, kita tarik ke bawah dulu begini, gerakkan, dan gunakan jempol juga. Gerakan seperti ini untuk mengurai dan membuat rileks pada bagian pinggang, baik di pinggang kiri maupun pinggang kanan. Nah, kemudian setelah di sana beres, ini tidak sakit lagi, betul Pak Mustafa? Ini sudah tidak sakit lagi, bahkan akan terasa nyaman setelah selesai dan hilang rasa sakitnya. Nah, kemudian setelah itu kita relaksasi otot punggung seperti ini. Direlaksasi otot punggung seperti ini, terus sampai ke atas. Direlaksasi otot punggung seperti ini. Ini bisa 2 atau 3 kali direlaksasi dulu. Ini baru relaksasi, belum masuk tahap untuk membuat supaya otot punggung menjadi rileks. Begini teman-teman. Setelah 3 kali direlaksasi seperti itu, kita masuk ke tahap pemijatannya. Arahkan tangan seperti ini, tetapi jangan memulainya dari ujung tulang ekor. Kira-kira 4 atau 5 cm dari ujung tulang ekor, barulah kita posisikan tangan seperti ini. Ini maksudnya adalah untuk mengurai dan memberikan relaksasi pada tulang belakang jika tulang belakang tidak simetris. Jika bantalan tulang belakang tidak simetris yang diakibatkan oleh otot yang tidak seimbang di kiri dan kanan, maka cara ini adalah yang paling efektif. Ditekan begini ke atas, baru dibalik tangannya begini, cubit besar. Dari bawah ke atas ditekan. Boleh nggak Pak Mumin? Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah? Jangan, karena itu melawan struktur tulang belakang dan bisa mengakibatkan rasa sakit setelah selesai pijat. Tetapi insya Allah, jika caranya mengikuti seperti cara yang dilakukan oleh tukang pijat terganteng sedunia ini, maka tulang belakang menjadi sehat, kokoh, kuat, dan simetris, akan membuat tubuh menjadi sehat, sirkulasi darah, suplai oksigen, aliran cairan di dalam tubuh menjadi lancar, sehingga orang yang divonis saraf terjepit pun bisa sembuh dari keluhan saraf terjepit di pinggang, saraf terjepit di tulang belakang. Insya Allah bisa hilang jika dilakukan dengan benar, dengan mengikuti metode tukang pijat terganteng sedunia. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Saya tinggal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, sebagai praktisi tukang pijat refleksi di Pijat Refleksi MM Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Kalau masih berwarna merah, tulisan subscribe ada di bawah video ini, teman-teman. Nah, ini dia. Dorong dari bawah ke atas seperti ini secara pelan-pelan dengan mengikuti alur-alur otot dan tulang belakang. Tapi tidak di tengah tulang belakang, hanya di sisi kiri kanan tulang belakang. Nah, ini sudah berkurang rasa sakitnya, tidak lagi kasar ketika saya mendorong tangan, maka digunakan juga di pijatan keduanya seperti ini. Tekan dari bawah ke atas seperti itu, tekan dari bawah ke atas. Kemudian untuk yang selanjutnya, teman-teman, kita lihat ini, supaya otot ini mapan dan tidak kembali lagi sakit pinggangnya, kita kunci. Ini supaya seimbang, otot jadi merata, kembali ke posisinya, supaya tidak sakit pinggang lagi
dan keluhan sakitnya betul-betul tuntas 100%, tidak sakit pinggang lagi, maka coba lakukan teknik ini. Teknik ini untuk menyeimbangkan otot punggung. Karena otot punggung adalah penyangga utama tulang belakang, pengikat utama tulang belakang. Kalau otot punggung bermasalah, maka pasti tulang belakang pun jadi bermasalah. Karena biasanya kalau sudah datang pegal dan sakit di sini, naik ke sini. Betul Pak Mustafa ya? Terasa seolah-olah mau balik badan salah, tengkurap salah, kemudian juga miring salah. Nah, jadi teman-teman, tujuan saya bagikan video ini adalah video ini supaya bisa memberikan manfaat buat penonton di YouTube dan juga bisa dipakai sebagai referensi untuk membantu mereka yang mendapatkan keluhan penyakit saraf kejepit. Nah, ini untuk tulang belikatnya, karena tadi Pak Mustafa mengeluh ini sakit. Nah, ini bisa hilang kurang dari 1 jam teman-teman ya, bahkan kurang dari 10 menit. Jangan dalam hitungan 10 menit, 5 menit sakit pada bagian tulang belikat seperti ini bisa hilang. Nah, sekarang kita buktikan. Ini sekarang kalau saya kasih begini, ini sakit ya. Ini tergoyang badannya. Sakit sekali Pak Mustafa ya. Nah, sekarang kita hilangkan rasa sakitnya. Mau dihilangkan sekarang atau besok Pak? Sekarang. Tuh teman-teman ya, jadi saya selalu mengajak pasien, mengajak orang yang saya pijat untuk tertawa. Karena dengan tertawa mereka minimal bisa melupakan sesaat saja rasa sakitnya. Kan begitu. Nah, ini sekarang kita hilangkan dalam hitungan. Ini sudah berapa kali? Neneng sebagai kameramen dihitung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita lihat. Tarik tangannya kembali seperti posisi semula Pak. Saya tekan. Sudah tidak sakit lagi? Sedikit. Hah? Tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Mau dihilangkan semua atau simpan sedikit? Hilangkan semuanya. Hilangkan semuanya. Nah, sekarang cukup dengan menarik di bagian ini teman-teman. Maka ya sedikit lagi rasa sakit di sini sudah hilang. Betul Pak? Sudah hilang kan? Nah, ini tuh. Nah, tapi kalau di sini pernah sakit teman-teman seperti yang dialami Pak Mustafa ini, maka saya yakin sakit di sini pun akan ada. Nah, ini sakit sekali ya. Betul Pak? Sakit. Sakit ini yang mengakibatkan tangan pegal, tangan sering kesemutan, tangan suka kram, kadang susah diangkat di malam hari, bawa kendaraan jarak jauh, tangan pegalnya luar biasa. Apalagi bangun tidur itu. Nah, apalagi kalau bangun tidur. Nah, ini sudah tidak sakit lagi. Betul Pak ya? Ini sudah tidak sakit lagi, tidak ada lagi gerakan, bahkan nyaman digerakkan begini ya. Sekarang saya tekan lebih keras. Kalau teman-teman mungkin melihatnya, Pak Mumin kurang tekan. Nah, ini sudah ditekan lebih keras. Betul Pak ya? Nah, ini sudah tidak sakit lagi. Kemudian setelah seperti itu kita relaksasi.